Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel Berbagi Cerita Cinta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih pengaruh dari sebuah emosi ini terhadap DNA seseorang. Nah, kalau misalnya pengaruh daripada emosi terhadap DNA dan juga sel-sel dalam tubuh, jadi emosi seseorang terhadap sel-sel dalam tubuhnya gitu. Itu kan sudah banyak banget ya yang menjelaskan di buku-buku bahwa itu memiliki pengaruh yang kuat. Makanya kalau misalnya seseorang itu sakit bisa jadi dia itu bukan hanya mungkin dari sisi apa ya, dari sisi mungkin makanan itu, tapi juga mungkin perlu diperhatikan dari sisi emosinya. Apakah mungkin dia memiliki luka batin atau trauma gitu. Jadi banyak juga yang penyakit-penyakit itu akhirnya disembuhkan daripada saat dia bisa memproses ataupun menyembuhkan daripada luka batinnya ataupun traumatisnya gitu ya, traumanya gitu kan. Yang mungkin memiliki emosi-emosi yang intens gitu. Itu kan sudah sangat jelas banget gitu ya pengaruhnya. Nah, lalu bagaimana apabila seandainya sel tersebut berada sudah di luar daripada tubuh seseorang? Misalnya nih, misalnya seorang melakukan, donor gitu ya, apalah itu misalnya donor, ya bagian daripada tubuhnya itu didonorkan kepada orang lain, apakah masih memiliki pengaruhnya? Nah, itu dibahas di buku The Divine Matrix. Pasti penasaran dong ya, masa iya misalnya sebuah sel itu sudah berada di luar daripada tubuh seseorang, masih orang itu memiliki pengaruh terhadap selnya itu. Ya, kali ini saya akan bahas. Oke, di sini dijelaskan, jadi sebuah riset ya, itu pada tahun 1990-an, itu sejumlah ilmuwan yang bekerja sama dengan Angkatan Darat Amerika ini meneliti apakah kekuatan perasaan kita ini memiliki efek terhadap sel-sel tubuh, terutama DNA ketika sel-sel tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari tubuh. Dengan kata lain, ketika sampel jaringan ini diambil, apakah emosi ini masih mempengaruhi baik secara positif maupun secara negatif. Nah, kalau misalnya di pengetahuan konvensional itu kan secara umum dikatakan bahwa saat sel-sel tersebut sudah tidak berada di tubuh seseorang, itu berarti seseorang itu sudah tidak memiliki pengaruh terhadap eee, sel-selnya itu. Nah, namun dalam penelitian tersebut, nah tepatnya pada tahun 1993, ini dilaporkan itu di dalam jurnal, nama jurnalnya itu adalah Advance. Jadi Angkatan Darat Amerika melakukan eksperimen untuk menentukan secara tepat apakah hubungan emosi dan DNA berlanjut setelah proses pemisahan. Dan jika iya, seberapa jarak yang dibutuhkan sehingga sel itu masih bisa dipengaruhi oleh seseorang. Oke, penelitian ini diawali dengan mengumpulkan potongan jaringan DNA dari dalam mulut seorang donor. Sampel ini kemudian diisolasi dibawa di sebuah ruangan lain. Ini masih dalam satu gedung ya, yang eksperimen yang dilakukan ini. Kemudian eh, di ruangan yang didesain khusus, DNA ini diukur secara elektrik untuk melihat apakah ia merespon emosi pemiliknya atau sang donor yang berada di ruangan lain sejauh ratusan kaki gitu kalau yang dieksperimenkan ini. Untuk yang di ruangan yang lain itu, sang donor ini diperlihatkan serangkaian gambar video yang itu ada peperangan, kemudian ada tarian erotis, komedi gitu. Jadi untuk memunculkan emosi-emosi daripada si pendonor ini. Nah, pada saat, si pendonor ini mengalami yang namanya puncak ataupun kemerosotan dalam emosionalnya, ternyata sel-sel dan DNA ini secara instan menunjukkan respon elektrik yang sangat kuat pada waktu yang bersamaan, meskipun jaraknya itu jauh. Wow, luar biasa sekali ya, ternyata seseorang itu masih jadi misalnya kayak saya sih kebayangnya tuh kayak gini, misalnya ada orang nih mendonorkan darah gitu kan, darahnya itu sudah didonorkan kepada seseorang. Nah, ternyata dia masih memiliki pengaruh antara emosi-emosi, ya kalau misalnya pendonor ini dia orangnya, emosinya itu mungkin, bagus gitu, pengendalian emosinya bagus, ya mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya
yang donor ini misalnya orangnya pemarah gitu, apa mungkin ya orang yang menerima donor darah itu akhirnya dia berubah jadi lebih sensitif atau lebih suka marah juga gitu. Nah, itu itu sih belum belum belum, apa ya, ada ya secara nyata yang saya temukan demikian gitu, yang menyatakan demikian. Tetapi di buku ini sudah jelas-jelas sekali disampaikan bahwa itu ada hubungannya. Ini kan baru satu gedung ya, bahkan nih, saya sudah ngomongnya udah contoh kayak gitu ya, misalnya itu kan jaraknya udah jauh gitu, bukan satu gedung lagi gitu yang menerima donornya. Nah, di sini memang dibahas juga loh di buku ini bahwa bagaimana kalau misalnya jaraknya jauh gitu. Jadi ada penelitian lanjutannya ini yang dilakukan oleh Dr. Baxter gitu dan timnya. Tentang jarak yang lebih jauh lagi, seberapa jauh sih, eee, pendonor ini emosi dari pendonor ini bisa mempengaruhi DNA-nya gitu loh, sel DNA-nya. Walaupun dia terpisah dengan jarak yang sangat jauh gitu. Kalau di sini di eksperimen yang ini, itu jaraknya 350 mil, itu kan lumayan jauh ya, jauh lah bahkan ya. Ternyata memang terjadi, jadi kalau saya langsung aja ya, langsung saja bahwa ini nih bahwa disimpulkan bahwa memang memang berpengaruh gitu, bahwa terjadi masih ada pengaruh daripada pendonor itu terhadap selnya yang udah jaraknya jauh sekian mil, ratusan mil gitu, ternyata masih mempengaruhi. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah ini berarti kita akan terus terkoneksi? Misalnya aja nih juga ya, contohnya kita salaman gitu kan, mungkin tidak sengaja ada bagian kulit kita ya atau sel-sel kita yang nempel di tempat kita bersalaman itu. Nah itu dijelaskan itu bisa memberikan pengaruh juga gitu. Tetapi ini ada tetapinya nih, seberapa dalam koneksi kita dengan mereka? Nah jawabannya atas pertanyaan ini adalah koneksi tersebut kan eksis gitu, tetapi kualitasnya tampak ditentukan seberapa sadar kita akan eksistensi koneksi itu. Jadi kembali lagi, kualitas dari eksistensinya itu ada gitu, koneksi itu tetap eksis, tetapi kualitasnya itu ditentukan oleh seberapa sadar seseorang itu akan dia eksistensi dari, terkoneksinya itu. Ini menarik sekali sebenarnya berarti, eee apa ya, walaupun dia sel itu sudah tidak ada dalam diri seseorang gitu, tetapi dia berada di orang lain gitu, misalnya dengan mendonor, tapi itu masih kita bisa mempengaruhi gitu, secara emosional gitu ya. Itu menarik sekali. Nah, kemudian pun di sini juga dijelaskan, bahwa ini juga ditekankan ya, bahwa bisa jadi emosi sang donor sama sekali tidak perlu berpindah gitu. Jadi bukanlah berarti si pendonor itu emosinya itu berpindah gitu. Tetapi di sini dinyatakan bahwa DNA itu sudah menyimpan daripada emosi dari si pendonor. Makanya, responnya itu terjadi secara seketika gitu. Jadi saat, pendonor itu merasakan sesuatu, itu langsung direspon dengan seketika oleh DNA-nya ataupun oleh sel-selnya yang ada di luar sana gitu. Jadi itu kesimpulan dari pembahasan, terkait dengan apakah emosi seseorang masih berpengaruh ketika selnya sudah berada di luar daripada dirinya. Jadi di sini sudah dijawab ya bahwa itu berpengaruh. Iya, dia masih terkoneksi secara emosi dan bahkan di sini juga dijelaskan itu tidak perlu dikirim gitu loh emosinya. Kalau dikirim berarti kan masih ada, apa ya, jarak dan waktu yang harus ditempuh. Tetapi di sini disampaikan bahwa DNA-nya tersebut yang sudah menyimpan emosinya itu. Jadi secara seketika saat seseorang merasakan emosional tertentu, selnya itu juga merespon dalam seketika, dalam waktu yang sekejap saat seseorang itu merasakan emosi tertentu. Nah, demikian dulu yang bisa saya bagikan penjelasan kali ini dan nantinya juga saya akan masih membahas tentang hal-hal yang menarik yang dibahas dalam buku The Divine Matrix. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.